Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Maba. Saudaraku sekalian, di dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ada ayat penggalannya yang bunyinya wa qulu linnasi husna, yang artinya dan berkatalah kepada orang lain itu atau kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dari penggalan ayat itu bisa kita ambil pengertiannya bahwa Allah menyuruh kita, mengajarkan kita dalam bertutur kata, berbicara kepada siapapun harus dengan kata-kata yang baik. Baik itu berhadapan langsung ataupun mungkin lewat HP ataupun medsos bentuk lisan ataupun tulisan. Semuanya insya Allah Allah menyuruh kita itu harus menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan harus dengan cara yang baik. Artinya kalau kita menyampaikannya dengan cara yang sebaliknya, berarti kita tidak menjalankan perintah Allah dari ayat tersebut. Berarti kita salah, kita berdosa, dan itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kita harus segera minta ampun kepada Allah dan menyesal dan tidak mengulanginya lagi. Idealnya harusnya seperti itu. Jadi kalau kita itu bicara baik secara langsung atau tidak lewat medsos atau yang lainnya, kalau di situ tidak sesuai dengan ayat tadi, perkataan yang baik, tapi kata-katanya mungkin ada unsur celaan, makian, penuh kebencian, kemarahan dan lain-lain. Walaupun maksudnya baik umpamanya, tapi kalau caranya tidak baik, maka itu menjadi rusak pula. Umpama kalau seorang orang tua maksudnya kepada anaknya suruh sholat, umpamanya sholat subuh yang agak sulit karena ngantuk, suruh bangun sholat subuh, tidak langsung dikerjakan. Kemudian kita umpama ini kita marah terus memaki, mencelanya. Anggap saja kata-kata itu umpamanya begini. Kamu itu kalau tidak sholat mau jadi apa? Jadi kafir. Anaknya enggak taat kepada orang tua, durhaka. Dasar anak yang bandel umpama. Itu juga Allah punya penilaian tersendiri. Jadi semua dinilai. Ketika kita berbuat baik dinilai baik, ketika buruk ya dinilai buruk. Maka dengan contoh itu harusnya kita sadari dalam segala hal apapun, dalam berbuat, bersikap, berkata, kita tidak bisa melakukan sebuah kebaikan dicampur dengan keburukan, dalam arti yang tidak diperkenankan oleh Allah tentunya. Dan itu sudah ada pelajarannya di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Yunus, seorang nabi, dia berdakwah. Dakwah itu kan bagus, baik, dan itu perintah Allah.
dan seorang nabi pula. Tapi ketika yang didakwai tidak mau menerima, belum menerima, ada rasa kemarahan atau kejengkelan pada nabi itu, kemudian meninggalkan umatnya dengan ya kejengkelan tadi, boleh jadi seperti itu. Sehingga Allah ya menegurnya dengan dimakan ikan Nabi Yunus, sehingga dia dalam Al-Quran itu diceritakan kalau saja Nabi Yunus itu tidak segera minta ampun kepada Allah, maka Nabi Yunus akan tersiksa karena dibiarkan saja sampai hari kiamat di dalam perut ikan. Bayangkan saja, kita kalau di dalam ruangan, di kamar saja, tempatnya bersih, enak. Sehari 2 hari kan tidak tahan. Bagaimana rasanya kalau di dalam perut ikan? Ya itu sendiri. Perut ikan itu ya campur kotoran gelap di laut, terus sampai hari kiamat. Seperti apa rasanya siksaan itu? Itu seorang nabi. Dan itu teguran dari Allah. Tapi pelajarannya bagi kita, kalau kita mengajak kebaikan atau berbuat baik, ya jangan dicampur dengan sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah. Yang dicontohkan tadi, berkatalah dengan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik itu juga harus diiringi dengan tulus ikhlas. Dalam arti hatinya juga berkata yang baik. Bukan hanya mulutnya kelihatan baik, tapi hatinya tidak, kan tidak seperti itu. Nah, apalagi yang sudah mulutnya tidak baik ngomongnya, itu boleh jadi di hatinya lebih cenderung mungkin lebih parah, kan seperti itu. Karena biasanya yang istilah munafik itu di luarnya nampak baik, tapi sebenarnya di dalamnya tidak. Bukan orang munafik itu di luarnya nampak jelek, terus hatinya baik, tidak seperti itu. Maka ini menjadi catatan bagi kita, yang baik saja belum tentu sikapnya, perilakunya baik, belum tentu asli baik kan. Apalagi kalau udah kelihatan mungkin ya itu tadi sikapnya yang mungkin arogan, sombong, merendahkan orang lain, mencela, memaki dan lain-lain. Itu ya kayaknya ya sangat kecil kemungkinan atau mungkin bahkan tidak mungkin orang yang seperti itu hanya luarnya, hatinya baik, itu kayaknya jauh lah. Walaupun wallahu alam ya, hanya Allah yang tahu. Tapi yang perlu kita ketahui bahwa Islam itu mengajarkan kebaikan itu ya kafah kan, semuanya. Ya hatinya baik, mulutnya baik, matanya baik, ucapan-ucapan, tulisan semuanya harus baik. Kalau tidak kafah ya itu bisa merusak kebaikan-kebaikan yang lain, yang diumpamakan sebuah peribahasa itu bisa rusak susu sebelanga hanya karena nilai setitik, dan seperti itu. Jadi dalam kehidupan kita pun juga demikian, sesuatu yang baik itu bisa rusak hanya karena beberapa hal yang kelihatannya ya tidak begitu banyak. Dan itu juga dicontohkan di dalam Al-Quran. Iblis yang dulu bisa masuk surga, bisa berdialog dengan Tuhan, bisa campur dengan malaikat dan lain-lain, dia hancur, dia diusir, dilaknat hanya karena suatu hal yang ya sedikit mungkin, hanya karena merasa dia lebih baik. Dia merasa diciptakan oleh Allah dari api, sedang Adam dari tanah. Dan itu pelajaran bagi kita. Kalau kita pun juga mungkin seperti itu, ada merasa lebih lurus, lebih baik, lebih benar daripada yang lain, padahal kebenaran itu yang tahu hanya Allah. Kita disuruh
saling menghormati, saling menasehati, dan disuruh kita rendah hati, walaupun mungkin ibadah kita itu sudah bagus, tetap kita harus rendah hati. Walaupun kita lebih pandai dan lain-lain dalam ilmunya, tetap juga di situ harus rendah hati. Jangan merasa lebih pandai. Insya Allah seperti itu. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ya untuk menjadi pelajaran bagi kita semuanya, juga bagi saya sendiri, agar saya juga harus belajar, berusaha hati-hati, jangan sampai merasa lebih baik, lebih pandai. Itu akan menjadi masalah besar nantinya kalau kita seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Dan hanya ini saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kalau ada yang keliru, kurang pas, saya mohon maaf. Kepada Allah manapun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.